kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sembari Ibu absen, silakan kalian mengeluarkan alat tulisnya di atas meja masing-masing. Absen yang pertama, Diva. Hadir, Bu. Dila. Hadir, Bu. Koni. Hadir, Bu. Nah, pada pagi hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang harus dicapai kalian. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari pemuian melalui referensi yang ada. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan berbagai jenis dari pemuian berdasarkan studi literatur. Yang ketiga, siswa dapat menghitung besarnya pemuian pada zat padat, cair, maupun gas setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan pemuian zat gas melalui percobaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pemuian. Sebelum materi pemuian kita bahas secara detail, kami di sini Ibu akan mereview materi-materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai Suhu dan termometer. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai suhu dan termometer. Ada yang masih ingat suhu itu apa? Dila? Tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, suhu adalah tingkat derajat panas atau dinginnya pada suatu benda. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu dinamakan apa, Diva? Termometer. Ya, kemarin kita juga membahas mengenai jenis-jenis dari termometer. Yang pertama ada termometer apa, Koni? Zat cair. Kedua, Dila? Termometer bimeter mekanik. Yang ketiga, Diva? Termometer digital. Yang keempat, Diva? Termometer inframerah. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai pemuian. Ada yang sudah belajar materi pemuian? Pemuian itu apa? Dila? Ditambahnya volume zat menjadi lebih besar. Ya, pemuian itu adalah bertambahnya ukuran bisa panjang, luas, maupun volume pada suatu benda. Pemuian ini bisa terjadi di 3 zat. Yang pertama ada zat apa? Zat padat. Yang kedua zat cair. Yang ketiga zat gas. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pemuian pada zat padat, pemuian pada zat cair, dan pemuian pada zat gas. Sekarang yang pertama yaitu pemuian pada zat padat. Nah, pemuian zat padat ini itu bisa dilihat gambar yang ada di depan ini. Nah, coba lihat gambar yang ada ini adalah gambar rel kereta api. Nah, gambar rel kereta api ini, mengapa pada sambungan rel kereta api ini diberi celah? Nanti kita akan bahas di akhir ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemuian pada zat padat. Ada yang tahu pemuian pada zat padat itu apa? Coba lihat, gelas ini ketika diberikan air hangat atau air panas, maka gelas akan menjadi retak. Mengapa gelas ini bisa retak? Karena gelas ini mengalami suatu pemuian, yaitu pemuian zat padat, di mana terjadi pemuian yang tidak merata pada gelasnya itu. Jadi ketika gelas ini diisi oleh air hangat, maka gelas akan menjadi retak. Bahkan gelas tersebut akan menjadi pecah, hancur. Nah, pemuian pada zat padat ini bisa mengalami beberapa pemuian, yaitu ada muai panjang, ada muai luas, dan muai volume. Jadi di dalam zat padat itu sendiri bisa berupa apa saja tadi? Muai panjang, muai luas, dan muai volume. Yang pertama yaitu muai panjang.
zat padat. Nah, yang pertama itu adalah muai panjang. Muai panjang itu adalah pertambahan panjang suatu benda setiap satuan panjang itu jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, alat yang digunakan untuk mengamati pemuaian panjang ini, pemuaian zat padat ini, yaitu biasanya berupa logam yang disebut dengan Mass Hendra. Alatnya seperti ini. Nah, untuk mencari rumus dari pemuaian zat padat itu sendiri adalah delta L sama dengan L0 dikalikan alfa dikalikan delta T, di mana delta L ini adalah pertambahan panjang, LO-nya ini adalah panjang mula-mula, alfanya ini adalah koefisien muai panjang suatu benda, dan delta T-nya ini adalah perubahan suhu. Bisa juga L sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa dikalikan delta T, di mana L sendiri ini adalah panjang setelah dipanaskan. Jadi jika nanti ada soal untuk mencari panjang setelah dipanaskan, kalian bisa menggunakan rumus yang bawah ini. Yang kedua yaitu muai luas. Nah, muai luas ini adalah benda padat yang berbentuk lempengan atau lembaran akan mengalami suatu pemuaian, yaitu pemuaian apa saja tadi? Pemuaian panjang maupun lebarnya itu, sehingga benda tersebut akan mengalami pemuaian luas. Nah, ini adalah bentuk dari lempengan-lempengan pada muai luas. Untuk mencari jika ada soal, kalian bisa menggunakan rumus delta A sama dengan A0 dikalikan beta dikalikan delta T, di mana delta A ini adalah pertambahan luasnya, A0-nya ini adalah luas mula-mulanya, B-nya ini adalah koefisien muai luas bendanya, dan delta T-nya ini adalah perubahan suhu. Yang ketiga yaitu muai ruang atau volume. Muai ruang ini bisa terjadi di benda belok, kubus, pokoknya benda-benda yang memiliki ruang. Untuk mencari muai ruang sendiri atau muai volume sendiri, itu menggunakan rumus delta V sama dengan V0 kali lambda kali delta T. Paham sampai sini? Yang kedua adalah pemuaian dari zat cair. Tadi zat padat sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut ke zat cair. Pemuaian zat cair ini itu seperti pemuaian zat padat, dapat mengalami pemuaian. Nah, apabila suhu zat cair ini dinaikkan, maka zat cair ini akan memuai. Bahkan dengan kenaikan suhu yang sama, pemuaian zat cair ini akan lebih besar daripada zat padatnya. Pemuaian zat cair ini diperlihatkan dengan alat yang disebut dengan dilalometer. Nah, alat dilalometer ini adalah sebuah lampu gelas yang mempunyai pipa kecil berskala. Itu gambarnya seperti ini. Rumus yang digunakan untuk mencari pemuaian zat cair adalah delta V sama dengan V0 dikalikan lambda dikalikan delta T, di mana seperti tadi sudah dijelaskan di awal, sama ya. Selanjutnya yaitu pemuaian zat gas. Ada yang tahu pemuaian zat gas itu seperti apa? Pemuaian zat gas itu, gas akan memuai jika dipanaskan. Pemuaian pada zat gas ini lebih besar dibandingkan dengan pemuaian pada zat padat maupun pada zat cair. Ada 3 kemungkinan yang
terjadi pada pemuaian zat gas. Yang pertama itu ada pemuaian. Nah, ini contoh ya. Contoh dari pemuaian zat gas ini adalah balon udara. Nah, pemuaian yang dialami oleh zat gas ini yang pertama itu muai tekanan, pemanasan dengan volume tetap. Nah, seperti yang diletakkan di tempat panas oleh teriknya matahari, jika ada ban sepeda diletakkan di panasan itu, maka ban akan ban akan meletus. Nah, peristiwa ini dapat terjadi karena apa? Karena suhu udara pada gas di dalam ban sepeda itu naik lalu akan menguap. Nah, ketika volume udara di dalam ban itu tetap, tekanan udara dalam ban itu maka akan semakin bertambah besar. Nah, pada saat ban itu tidak kuat lagi untuk menahan tekanan udara, maka ban tersebut akan meletus. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui muai tekanan. P sama dengan P0 dikalikan 1 ditambah T dikurangi T0 dibagi 273. Di mana P ini adalah tekanan gas setelah dipanaskan, P0-nya itu adalah tekanan gas mula-mula, T-nya adalah suhu setelah dipanaskan, dan T0 adalah suhu mula-mula. Yang kedua, yaitu muai volume atau pemanasan dengan tekanan tetap. Nah, suatu gas dapat dikatakan telah mengalami muai volume jika volume gas tersebut menguai, tetapi tekanannya itu tetap. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk mencari muai volume. V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah T min T0 per 273. Di mana V ini adalah volume gas setelah dipanaskan, V0-nya adalah volume gas mula-mula, T-nya itu adalah suhu setelah dipanaskan, dan T0-nya adalah suhu mula-mula. Yang ketiga, yang dialami oleh pemuaian zat gas itu adalah pemanasan bebas. Nah, pemanasan bebas baik volume, suhu, ataupun tekanan gas itu berubah. Pemuaian gas pada pemanasan bebas itu berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu hukum Gay-Lussac itu berbunyi pada gas tertutup maka hasil kali antara volume dengan tekanannya itu dibagi suhu mutlaknya yang merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari pemanasan bebas. P kali V per T itu adalah sama dengan C, yaitu konstan. Di mana ini P-nya ini adalah tekanan, V-nya ini adalah volume, dan T-nya ini adalah suhu. Nah, ini ada contoh soal. Seutas kawat aluminium pada pagi hari adalah 20 derajat Celcius, mempunyai panjang 2 meter. Jika koefisien muai panjangnya adalah 24 dikalikan 10 pangkat, berapa itu? Negatif 6 derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjangnya di siang hari jika suhunya 30 derajat Celcius? Nah, diketahui, berarti yang pertama kita mencari, kita tulis, delta T sama dengan 30 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan berapa? 30 dikurangi 20, 10 derajat Celcius. Yang diketahui kedua adalah L0. Panjang awalnya ini adalah 2 meter. Luasnya A sama dengan 24 dikalikan 10 pangkat negatif 6 derajat Celcius. Ditanyakan
ditanya itu adalah delta L. Berapakah pertambahan panjangnya? Berarti delta L. Delta L dijawab. Delta L-nya adalah L0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Di mana L0-nya ini adalah 2 meter, alfanya adalah 24 kali 10 pangkat negatif 6, sedangkan delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Jadi pertambahan panjangnya di siang hari pada seutas kawat aluminium itu adalah 0,45 mm. Nah, tadi kan kita sudah membahas seluruh materi mengenai pemuaian. Silakan kalian membuka LKS-nya masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan melakukan suatu percobaan, yaitu percobaan pada pemuaian zat gas. Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menunjukkan pemuaian zat gasnya ini pada melalui percobaan. Silakan dibuka LKS-nya sudah? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar melakukan percobaan, yaitu mengenai pemuaian zat gas pada balon. Yang pertama, nah ini adalah gambarnya. Tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui konsep pemuaian zat gas pada balon. Alat dan bahan yang digunakan, disiapkan alatnya: galon 2 buah, botol 2 buah, air hangat dan air dingin. Prosedur percobaannya yaitu yang pertama, isi kedua botol itu dengan air hangat dan air dingin. Kemudian rekatkan bibir balon itu ke dalam mulut botol. Selanjutnya tunggu hingga beberapa menit dan amati apa yang akan terjadi. Silakan diamati sama kelompoknya masing-masing. Nah, ketika kita sudah melakukan suatu percobaan, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Dila yang maju untuk menjelaskan apa yang akan terjadi pada balon 1 dan balon 2. Balon 1 adalah yang warna pink, balon 2 adalah yang warna ungu. Apa yang akan terjadi pada balon pink? Balon pink itu akan mengembang apa menempis? Mengembang. Hipotesisnya dibaca, kemudian tabel hasil pengamatannya dan kesimpulannya dibaca. Balon pada botol yang berisi air panas akan memuai dengan balon pada botol yang berisi air dingin akan menempis. Kemudian hasil pengamatan dari kelompoknya, Air panas mengembang, air dingin menempis. terus kesimpulan apa yang dapat diambil? Pada saat botol dimasukkan pada wadah berisi air panas, balon yang matematis dinyatakan dengan P atau T sama dengan konstans pada saat botol dimasukkan pada botol berisi air panas, seluruh udara pada botol T akan mengalami kenaikan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu pada Dila. Bisa kembali duduk. Terima kasih. Ya, hipotesis yang dapat diambil yaitu balon pada botol yang berisi air panas itu akan memuai, yaitu berubah menjadi mengembang. Semulanya balon itu adalah menempis, sedangkan balon pada botol yang berisi air biasa atau air dingin itu akan tetap menempis. Jadi air panasnya, botol yang ada air panasnya itu akan mengembang dan botol yang ada air dinginnya itu akan tetap menempis. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kali ini
yaitu pada botol yang dimasukkan oleh air hangat itu balonnya akan mengalami pemuaian, yaitu sesuai dengan hukum Boyle-Lussach, yaitu di mana pada volume tetap tekanan gas itu sebanding dengan suhu mutlak gasnya, atau secara matematis dinyatakan dengan P per T sama dengan C, yaitu konstan atau tetap. Nah, pada saat botol itu dimasukkan botol yang berisi air panas, maka udaranya yang ada di dalam botol tersebut mengalami kenaikan, yaitu akan memuai dan menjadi lebih mengembang. Nah, pelajaran yang pada pagi hari ini, Ibu rasa cukup ya? Apa ada yang ingin ditanyakan atau kalian sudah memahami seluruh materi mengenai pemuaian? Selanjutnya kita akan mereview materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa yang dimaksud dengan pemuaian? Koni? Pemuaian adalah bertambahnya volume zat menjadi lebih besar. Ya, pemuaian adalah bertambahnya ukuran bisa volume, panjang maupun luas pada suatu benda. Selanjutnya, pemuaian itu bisa terjadi pada 3 zat. Yang pertama ada zat apa? Muai panjang. Yang pertama ada zat apa? Zat padat, cair, dan zat gas. Pemuaian pada zat padat ini akan mengalami muai panjang, muai luas, dan muai volume. Sedangkan pada pemuaian zat cair ini akan mengalami sama seperti halnya di pemuaian zat padat. Beda kalau di pemuaian zat gas ini, maka akan mengalami muai tekanan, muai volume, dan pemanasan bebas. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa kalian juga pelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai kalor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.